Oke, ini bukan sekedar cerita soal jatuhnya sebuah kota. Bukan. Ini adalah kisah tentang gimana seorang sultan muda yang diremehin sama semua orang justru pakai inovasi radikal dan tekad sekeras baja untuk meruntuhkan kekaisaran yang udah berdiri 1000 tahun. Yuk, kita bedah kisah epik jatuhnya Konstantinopel. Coba resapi kata-kata ini. Entah aku akan merebut Konstantinopel atau Konstantinopel yang akan merebutku. Ini bukan bualan. Ini adalah sumpah. Sumpah dari seorang sultan muda yang mempertaruhkan segalanya dalam satu misi. Sebuah pertaruhan hidup mati yang bakal menentukan nasib dua kekaisaran besar. Tapi siapa sih sebenarnya Sultan Mehmed ini? Perjalanannya menuju tahta itu, jauh dari kata mulus. Malah semuanya itu justru diawali dari sebuah kegagalan pahit yang nantinya akan membentuk seluruh hidup dan ambisinya. Bayangin deh, umur 12 tahun udah jadi sultan. Tapi ya itu, politik istana itu kejam. Terutama dari Wazir Agung Khalil Pasha yang selalu ragu sama kemampuannya. Akhirnya Mehmed muda pun dilengsirkan. 5 tahun kemudian, ayahnya wafat dan Mehmed kembali. Tapi ini bukan lagi anak laki-laki yang sama. Dia kembali sebagai pria dengan satu tujuan yang membara di benaknya, Konstantinopel. Jadi intinya apa? Gampangnya gini, nggak ada yang percaya sama dia. Musuhnya di Bizantium cuma ngelihat dia sebagai bocah ingusan yang gampang dimainin. Di istananya sendiri, orang-orang kayak Khalil Pasha cuma ngelihat kegagalan dia di masa lalu. Semuanya meremehkan dia. Dan itu adalah sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Jadi, gimana Mehmed ngebalas semua keraguan itu? Bukan dengan omongan, tentu bukan, tapi dengan aksi. Aksi yang skalanya besar, ambisius, dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini dia masalah utamanya. Tembok Konstantinopel itu udah jadi legenda. Selama 1000 tahun, tembok itu berhasil menahan setiap serangan, setiap pengepungan. Jadi pertanyaannya, gimana mungkin seorang sultan umur 21 tahun bisa berhasil, sementara puluhan jenderal hebat lain yang sebelum dia gagal total? Jawabannya, inovasi. Pola pikir Mehmed itu beda. Dia nggak coba-coba nyari celah kecil di pertahanan legendaris itu. Nggak, dia mutusin buat menciptakan teknologi yang bisa menghancurkan pertahanan itu sendiri. Dia nggak mau cuma dobrak pintu, dia mau merobohkan seluruh dindingnya sekalian. Dan ini ceritanya keren banget, ada seorang insinyur jenius bernama Urban. Awalnya dia nawarin jasanya ke Bizantium, tapi mereka nggak punya duit, jadi ya dilewatin gitu aja. Mehmed, dia lihat ini sebagai kesempatan emas. Dia bukan cuma mempekerjakan Urban, dia menantang Urban untuk menciptakan sesuatu yang mustahil. Meriam ini bukan lagi sekedar senjata. Ini adalah wujud nyata dari ambisi Mehmed. Tapi, meriam raksasa aja nggak cukup. Mehmed juga membangun benteng super mega, Rumeli Hisari, persis di titik paling sempit Selat Bosporus. Tujuannya simpel tapi jenius, memutus total Konstantinopel dari bantuan apapun yang mungkin datang dari Laut Hitam. Ini kayak langkah catur brilian yang perlahan-lahan mulai mencekik kota bahkan sebelum satu tembakan pun dilepaskan. Tapi tunggu dulu. Sebelum meriam-meriam itu bahkan menyalak, ada perang lain yang terjadi di balik layar. Perang yang gak kalah pentingnya, perang politik, spionase, dan tipu muslihat yang sangat rumit. Ini benar-benar kayak main catur politik level dewa. Waktu Kaisar Konstantinus coba meras dia, Mehmed pura-pura setuju aja, main kalem sambil nunggu waktu yang pas. Di saat yang sama, dia juga bikin skenario licik buat menjebak wazir agungnya sendiri, Khalil Pasha, orang yang paling vokal menentangnya di istana. Dengan satu langkah, dia menyingkirkan lawan politik terbesarnya dari dalam. Genius? Sejarah bukanlah pekerjaan untuk para pengecut. Nah, kutipan ini benar-benar inti dari filosofinya. Buat Mehmed, kalau mau mengukir sejarah, ya nggak bisa main aman. Harus berani ambil risiko gede, harus berani melakukan hal-hal yang menentukan. Bahkan, kalau itu artinya mempertaruhkan segalanya. Dan saatnya pun tiba. Ratusan ribu pasukan Utsmani berbaris di depan tembok Konstantinopel. Meriam-meriam raksasa sudah terpasang di posisinya. Seluruh dunia menahan napas. Tapi ada satu masalah besar. Bizantium udah membentangkan rantai besi raksasa di mulut pelabuhan tanduk emas. Intinya, rantai ini bikin angkatan laut Utsmani yang super kuat jadi ya mandul. Nggak bisa nyerang tembok laut kota yang notabene adalah titik terlemah mereka. Dan disinilah letak kejeniusan Mehmed yang paling gila. Waktu semua orang lihat rantai itu sebagai jalan buntu, Mehmed justru punya ide lain. Kalau nggak bisa lewat air, ya udah lewat darat aja. Coba bayangin pemandangannya. 70 kapal perang ditarik ngelewatin bukit dan hutan dalam satu malam.
Ini benar-benar prestasi rekayasa gila yang bikin para penjaga kota pas lihat paginya cuma bisa melongo kaget setengah mati. Tapi, bahkan setelah manuver brilian itu, temboknya masih kokoh berdiri. Pengepungan berjalan alot, minggu demi minggu. Kerugian makin banyak, dan pasukan mulai putus asa. Mereka mulai bisik-bisik. Jangan-jangan kota ini emang beneran dilindungi Tuhan, gak mungkin bisa ditaklukkan. Moral anjlok. Di saat paling kritis ini, bahkan Mehmet sendiri mulai goyah. Dia menyendiri, meragukan segalanya. Dan disitulah penasihat spiritualnya Akşem Seddin datang menemuinya. Dia nggak ngasih strategi perang baru, tapi dia mengingatkan Mehmet soal takdirnya, soal nubuat penaklukan kota ini. Dan percikan kecil itu sudah cukup untuk menyalakan kembali api di dalam diri sang sultan. Dengan semangat yang kembali membara, Mehmet mempersiapkan pasukannya untuk satu serangan terakhir. Serangan penentuan. Inilah puncaknya. Semua persiapan, semua intrik, semua pengorbanan, semuanya akan ditentukan di sini. Seluruh kekuatan Utsmani, dari darat dan laut, bergerak sebagai satu kesatuan. Tembok-tembok legendaris itu digempur habis-habisan dalam serangan total yang belum pernah ada tandingannya. Lalu, di tengah semua kekacauan itu, takdir ikut campur. Sebuah kesalahan kecil, satu gerbang bernama Kerko Porta, secara nggak sengaja lupa dikunci oleh para penjaga. Satu keteledoran sepele yang akan mengubah nasib dunia selamanya. Pasukan elit Janissary nggak buang-buang waktu. Mereka lihat celah itu, mereka langsung menyerbu masuk. Begitu mereka berhasil menembus pertahanan, kepanikan menyebar. Dan pertahanan yang kokoh selama 1000 tahun itu, akhirnya hancur lebur dalam sekejap. Setelah pertempuran usai, Mehmet memasuki kota. Dia langsung menuju Hagia Sophia, di mana ribuan warga sipil berlindung dalam ketakutan. Dan di sana, dia nggak datang sebagai penghancur. Dia datang sebagai penguasa baru. Dia menjamin keselamatan mereka, kebebasan mereka untuk hidup dan beribadah. Ini adalah transisinya dari seorang penakluk menjadi seorang pemimpin. Jadi pada akhirnya kisah ini jauh lebih besar dari sekedar pengepungan. Ini adalah bukti nyata bagaimana visi, inovasi, dan di atas segalanya tekad kuat dari satu orang bisa benar-benar mengubah peta dunia untuk selamanya. Sebuah pengingat yang luar biasa tentang dahsyatnya kekuatan kemauan manusia.